Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti, amin. Untuk memberikan keberkahan dan pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Muhammad Insan SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian apa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa baina ma'rufin munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diringankan langkah kaki kita, dimudahkan bagi kita, dan Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita bentuk keimanan dan ketakwaan kepadanya. Maka ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin pertengahan Ramadan biasanya itu orang-orang semakin kendor. Karena memang istiqomah ini berat. Hadirin Bapak, ibu-ibu yang di belakang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafarin. Talil Qur'an wa hafizul lisan wa mud'amil ji'an wassaimin fi syahri Ramadan. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafarin. Jadi surga itu jamaah kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, kira-kira balasan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala kalau bukanlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar meridhoi kita masuk ke dalam surga. Kabar gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang tidak pernah berbohong, menyampaikan kepada kita
al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafarin. Jadi surga itu merindukan beberapa golongan. Arba'ah, setidaknya ada 4 golongan yang apabila kita menjadi bagian daripada 4 golongan ini, insya Allah surga merindukan kita. Apa golongan yang pertama? Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang talil Quran. Orang-orang yang senantiasa menghidupkan hari-harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran menjadi pedoman kehidupan manusia, maka inilah golongan manusia yang beruntung. Karena memang Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi lebih daripada itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, turunan daripada ayat yang berkenaan dengan berpuasa, ada ungkapan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan tak cukup hanya sekedar untuk dibaca. Tak cukup hanya sekedar na'udzubillah hanya menjadi pajangan di rumah kita. Tapi lebih daripada itu, agar apa? Agar Al-Quran menjadi petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hidup mau selamat, maka kita harus berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Tapi sayangnya di luaran sana, banyak orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, anak-anak kita insyaallah bisa membaca Al-Quran. Ini hal yang patut kita syukuri, hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan hanya memberikan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan, tapi juga Al-Quran memberikan kemuliaan kepada siapapun yang selalu memegang teguh dalam kehidupannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril naik statusnya menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi pemimpin daripada malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan inilah menjadi bulan yang sangat mulia. Kepada siapapun dan dimanapun Al-Quran diturunkan, bahkan siapapun yang berpegang teguh dalam dirinya selalu dengan Al-Quran, maka kemuliaan yang selalu dia dapatkan. Maka jamaah, mumpung di bulan Ramadan, kita terus berinteraksi, memahami dan mengamalkan kandungan daripada Al-Quran, sehingga kita mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahlil Quran. Yang kedua, wahafizul lisan. Orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi lebih daripada itu kita mampu menjaga lisan kita dari berkata yang tidak baik. Mumpung di bulan Ramadan, daripada kita berbicara yang tidak mendatangkan kebaikan, mari kita gunakan energi kita di siang hari ataupun di malam hari, selalulah berinteraksi dan membaca Al-Quranul Karim. Wahafizul lisan. Yang ketiga, wa mud'amil ji'an. Orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu memberi makan kepada orang yang lagi kelaparan. Jamaah, ketika di bulan Ramadan, wabil khususnya di bulan Ramadan, coba kita lihat betapa banyak orang-orang di luar sana
yang ingin memberikan bagian daripada rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka untuk memberikan makanan atau menu berbuka puasa untuk orang-orang yang lagi kelaparan ataupun orang-orang yang lagi berpuasa. Maka mumpung di bulan Ramadan, wa mud'amil ji'an, kita berikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang lagi membutuhkan. Yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadanan, yaitu ibadah puasa itu sendiri. Mumpung kita belum di akhir-akhir, masih di pertengahan, mari kita berikhtisab, kita merenungi, kita bermuhasabah diri dari hari pertama sampai esok hari, bagaimana dengan kualitas ibadah puasa kita. Sudahkah kita berikhtisab? Sudahkah benar-benar benar-benar puasa kita ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai puasa yang kita lakukan saat ini hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman dan berislam. Karena ibadah puasa yang paling terpenting itu bukanlah puasanya, tapi bagaimana kualitas ibadah puasa kita bernilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka keempat tadi bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, selalu menjaga lisan. Yang ketiga, memberikan makan kepada orang yang lagi berpuasa. Yang keempat, berpuasa itu sendiri. Insya Allah, ketika kita menjadi 4 golongan ini, kita akan menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.